Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Atas, kelas PBS 1D. Dosen penyaji Pak Siaul Haq, Eskom MPD. Saya akan membahas materi pengetahuan komputer dari materi pertama sampai materi ke-15. Materi pertama yaitu pengetahuan komputer, konsep dasar dan teknologi komputer. Definisi komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin, computare, yang berarti menghitung. Komputer merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pengolah data menurut prosedur yang sudah dirumuskan. Kata komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan suatu pekerjaan atau perhitungan. Pengertian komputer secara umum. Komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi, disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Pada pengetahuan komputer ada beberapa generasi. Generasi pertama, pada tahun 1946 sampai 1959, menggunakan vacuum tube. Program dibuat dengan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer sangat besar dan sangat cepat panas. Proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanan kecil. Memerlukan daya listrik yang besar. Orientasi pada aplikasi bisnis. Pada tahun 1946, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik kurang lebih 174 kW. Pada tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Pada generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964, sirkuitnya berupa transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tinggi COBOL, Fortran, Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Proses operasi sudah cepat, membutuhkan sedikit daya listrik. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 1901. Pada generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970 sudah menggunakan IC, Integrated Circuit. Pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak bermunculan application software. Pada tahun 1964, IBM S360, komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Pada tahun 1969, Nova dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16 bit pertama. Generasi keempat tahun 1970 sampai 1990 menggunakan Large Scale Integration LSI. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370, komputer generasi keempat yang pertama. Cerai 1, komputer super pertama. Apple II memperpersonal komputer pertama. Pada generasi kelima tahun sejak 1990-an menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI. Adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru integrasi manusia. Dikenal juga dengan sebuah generasi Pentium. Dan pada generasi ke-6 abad 21, generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi Titanium. Manfaat komputer yang pertama, komputer sebagai sarana mempermudah pekerjaan. 2. Komputer sebagai sarana komunikasi. 3. Komputer sebagai sarana informasi dan lain-lain. 4. Komputer sebagai alat pendidikan. Part 2. Subpokok pembahasan. Yang pertama, perkembangan komputer. 2. Perkembangan hardware. 3. Perkembangan software. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer terjadi tahap demi tahap atau evolusi.
di mana komputer selalu mengalami perubahan dari generasi ke generasi, di mana pada generasi pertama ditemukannya vacuum tube, generasi kedua ditemukannya transistor, di generasi ketiga ditemukannya IC, chip, dan pada generasi keempat ditemukannya mikroprosesor, dan pada generasi kelima sudah komputer sudah menjadi multimedia dan komunikasi. Perkembangan hardware. Perangkat keras hardware adalah perangkat yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan tangan. Cara kerja hardware tergantung dari software karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Jenis perangkat hardware. Perangkat masukan input device, perangkat keluaran output device, perangkat pengolah data prosesor. Macam-macam perangkat keras hardware: CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, CD-ROM, CO2 disk atau CD, hard disk. Perangkat lunak software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak adalah menggunakan aljabar boolean yang direpresentasikan dalam binari digit bit bernilai 1 binarion atau 0, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 bit, 16 bit, dan seterusnya. Dari dasar bilangan binar, itulah sebuah program assembler dibentuk untuk membuat software yang lain. Perangkat lunak Cernini dibentuk dari sebuah kode-kode binar yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin, machine language, dan sebagainya. Jenis software komputer. Yang pertama, software sistem operasi. Sistem operasi mempunyai dua fungsi, yaitu pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer sebagai monitor, prosesor, dan sebagai maupun data dan program. Nomor 2, aplikasi sebagai bahasa program. Software program aplikasi, paket aplikasi, utilitas, serta software games dan multimedia. Golongan komputer dan jenis komputer. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisiknya bentuk komputer berdasarkan golongan, kapasitas datanya, dan data yang diolahnya. Jenis-jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Jenis komputer berdasarkan prosesornya. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Golongan komputer dan tujuan penggunaannya. Special purpose komputer adalah jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaiannya, misalnya berupa penggunaan komputer individu. General purpose komputer yaitu komputer yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog ini adalah komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog, digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka. 2. Jenis komputer digital. Komputer ini adalah komputer yang sering kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Komputer hybrid. Komputer hybrid ialah jenis komputer yang memiliki kemampuan dari penggabungan komputer analog dan digital. Jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Pertama, komputer desktop, di mana komputer ini ukurannya lumayan kecil. 2. Komputer tower. Komputer ini ukurannya relatif lebih besar daripada komputer desktop. 3. Komputer laptop. Komputer dengan ukuran fisik yang lebih kecil sehingga dapat dijangkau. 4. Komputer portable. Ukuran portable ini lebih kecil dari komputer desktop atau tower. 5. Komputer netbook. Sesuai jenisnya, ukuran komputer ini lebih dari laptop. 4. Alat input, proses, dan output. Pengertian alat input. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input komputer. Yang pertama, keyboard berfungsi untuk memasukkan kata. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursi secara cepat. Scanner berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar dan teks, kemudian disimpan dalam memori komputer. Touchpad berfungsi sebagai penggerak kursor selain daripada mouse.
Alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Alat input tidak langsung ialah alat yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contoh alat input langsung, keyboard. Contohnya alat input tidak langsung, keyboard yang dilakukan melalui media pouch head card atau kartu clock. Alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses komputer. Yang pertama, CPU sebagai otak atau pengendali prosesi kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. ALU berfungsi untuk melakukan suatu proses data berbentuk angka dan logika. Alat output. Alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara virtual. Kemudian informasi yang disampaikan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat proses komputer yaitu alat monitor, printer. Part 5 dan 6. Alat pemproses adalah alat di mana instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat output dan hasilnya akan ditampilkan. Central Processing Unit atau CPU. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Control Unit, ALU atau Arithmetic Logic Unit, Register. Array Processor merupakan prosesor tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dari prosesor utama. Main Internal Memory merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU atau sering disebut dengan main memory. Internal memory ini berfungsi sebagai penyimpanan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Internal memory training terbagi menjadi dua yaitu random access memory atau RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dan program dalam proses komputer. Bagian-bagian dari RAM: input area, program area, working area, output area. 2. Read only memory atau ROM. Bagian-bagian read only memory BIOS berfungsi untuk mengendalikan perpindahan data antara keyboard, monitor, printer, dan lain-lain. Linked atau bootstrap berfungsi memindahkan operating sistem yang tersimpan di dalam hard disk untuk kemudian ditempatkan di dalam RAM. Part 7. Komponen hardware, port komputer dan media penyimpanan. Komponen pada hardware. Yang pertama, input, control, proses penyimpanan, output. Komponen utama, Central Processing Unit, media penyimpanan. Central Processing Unit terbagi menjadi 5, yaitu komponen pada CPU. Adapter merupakan tambahan untuk menangani berbagai macam fungsi pada sistem CPU. Memori utama, RAM, ROM, perangkat yang bertugas membantu proses untuk menampung data agar selalu siap untuk dapat diakses oleh prosesor. Controller dan konektor, chipset, slot ekspansi. 2. Media penyimpanan merupakan memori pembantu, digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak aktif, yaitu program atau data yang belum dijalankan dalam suatu waktu, proses di CPU dan memori utama. Jenis-jenis dan fungsi port pada komputer. Komputer merupakan serangkaian sistem yang berdiri dari beberapa komputer yang sering kita kenal dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer termasuk memiliki fungsi yang bermacam-macam, mulai dari melakukan pemrosesan informasi. Fungsi dari port untuk menghubungkan komputer dengan port komponen eksternal komputer, biasanya menggunakan kabel hingga perangkat biasa saling terhubung ke komputer. Media penyimpanan. Media penyimpanan data adalah alat yang digunakan
digunakan untuk menyimpan data atau program di mana data yang disimpan dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Media penyimpanan data dapat dibedakan sebagai berikut: hard disk, flash disk, DVD, RAM, ROM, dan sebagainya. Part 9. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak software. Yang fungsi perangkat lunak komputer. Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak presentasi, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah gambar. Fungsi Microsoft Word: membuat dokumen, mengedit dokumen, memformat dokumen. Fitur umum Microsoft Word: spell check, fitur tingkat teks, dukungan aplikasi lain, fitur tingkat halaman. Part 8. Aplikasi pengolahan data dan pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Bagian-bagian Microsoft Word: lembar kerja, ribbon, quick access toolbar, title bar, kontrol jendela atau Windows Management, tense management, scroll bar, ruler, status bar, page view, icon and share, text cursor. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word: membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat dan laporan kerja. 2. Membuat buku dengan berbagai format. 3. Membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam. Aplikasi pengolah data menggunakan Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian daripada instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka yang terdiri dari baris dan kolom. Bagian-bagian Excel: main box, formula bar, menu bar. Kelebihan Microsoft Excel: mudah dipelajari untuk pengguna pemula, tersedia lisensi dalam versi Crozier, mempunyai ekstensi populasi untuk software, dapat membaca eksistensi standar portrait, mempermudah manajemen data, digunakan oleh berbagai industri dan pekerja. Fungsi kegunaan Microsoft Excel: membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, melakukan penelitian dengan berbagai penelitian sarana pembelajaran komputer dan logika, melakukan analisis. Part 12. Aplikasi pengolahan data menggunakan PowerPoint. Pengertian Microsoft Word PowerPoint. Aplikasi pengolah kata adalah software atau perangkat lunak yang digunakan mengolah kata yang berkaitan dengan dokumen. Fungsi aplikasi Microsoft Office: membuat dan mengedit dokumen, membuat desain amplop, menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi, mencetak dokumen yang telah dibuat menggunakan dokumen yang dibuat sebagai format PDF. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Pertama, kelebihan: memudahkan pengguna membuat slide presentasi, dilengkapi beragam tools, templates bervariasi. Kekurangan: hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Ketidakstabilan dokumen pada tiap versi, hanya terlalu mahal, tergolong program yang berat. Part 13. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet, browsing. Aplikasi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi
yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Sarana komunikasi tersebut akan menyampaikan penerapan informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser. Pengertian browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web dengan memanfaatkan jaringan internet. Jenis-jenis web browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari. Part 14. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama, World Wide Web adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat dalam bentuk elektronik. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Mailing list atau mailings adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi. Internet Relay Chat adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Manfaat internet: sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan, mempermudah proses pelaksanaan akademik, media hiburan semua kalangan, mendorong kreativitas dan kemandirian, menjaga keamanan warga negara, memperluas ruang pertemanan, menghemat biaya dan waktu, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Pemanfaatan email sebagai media pengirim, sebagai media informasi, email untuk mendaftar di berbagai fitur. Email juga berfungsi sebagai identitas sebagai media promosi. Part 15. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Pengertian sistem informasi. Menurut John Finnes, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses integrasi tertentu, dan rutin membantu manajemen dan pemakaian item dan ekstern, menyediakan dasar untuk pengembalian keputusan yang tepat. Peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan, mendukung keunggulan bisnis. C. Sistem pada perusahaan digital. Perusahaan digital yaitu perkembangan internet, globalisasi pada bidang pandangan, dan meningkatnya ekonomi kreatif tentunya telah tertuang dalam berbagai bidang-bidang dalam sistem informasi bidang manajemen dan bisnis. D. Tujuan strategi bisnis dalam sistem informasi, keunggulan operasional, produk baru, jasa, dan model bisnis, pelanggan dan pemasok. E. Perspektif dalam sistem informasi. Sistem informasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.